Selamat pagi Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus. Shalom. Terima kasih, kami bersyukur atas berkat yang Tuhan berikan sehingga pagi ini kita semua bisa berkumpul kembali di tempat ini. Mari kita akan naikkan satu pujian, kita akan memuji dan muliakan nama Tuhan. Kita naikkan satu pujian, ujilah aku Tuhan. Ujilah
pujian, segala syukur, segala sembah kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau adalah Allah yang ajaib dalam hidup kami, Allah yang selalu ada menolong kami, bahkan Allah yang berotoritas atas hidup kami. Terpujilah Engkau Tuhan, Engkau layak terima sembah kami, Engkau layak terima hormat kami, Engkau layak terima pengagungan dari setiap kami. Pribadi lepas pribadi pagi ini Tuhan, kami datang menghampiri Engkau. Kami membawa tubuh, jiwa, dan roh kami yang di dalam bergelora untuk memuji dan menyembah Engkau. Kami siap Tuhan, kami siap pagi ini memberikan hormat kami, tanda syukur kami kepadamu. Kami mau naikkan pengagungan kami akan Engkau pribadi lepas pribadi. Inilah hati kami, inilah kehidupan kami, bahkan inilah apa yang menjadi kerinduan yang Engkau taruh dalam setiap kami. Terima kasih Bapa, hamba-Mu yang Engkau utus Ibu Helena pagi ini. Terima kasih untuk apa yang Engkau persiapkan bagi setiap kami. Kami percaya Tuhan, hamba-Mu adalah corong untuk Engkau menyampaikan firman yang hidup dan roh itu yang Engkau akan tabur pada pagi hari ini kepada setiap kami. Beracaralah Tuhan, Roh Kudus pimpin perjalanan ibadah kami pagi ini. Nama-Mu dimuliakan, Nama-Mu diagungkan, terpujilah Engkau. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami membuka ibadah ini. Haleluya, amin. Shalom saudara-saudara. Mari kita berikan salam pada satu sama lain. Kita katakan, Tuhan kita Raja yang Maha Besar. Amin. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Sekali lagi. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia bantu keselamatan, pujinya Tuhan Raja Maha Besar. Saya lagi, Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Sekali lagi. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini, Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia bantu keselamatan, pujinya Tuhan Raja Maha Besar. Dia pencipta dunia ini, Dia
hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku. Tuhan, ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku. Amin. Silakan duduk cepat kalian. Baik. Hanyalah Tuhan yang jadi sumber kekuatan kita saat kita tertekan, saat kita berada dalam banyak masalah. Ketenangan hanya kita dapatkan dari dalam Tuhan. Maka dari itu tetap setialah pada Tuhan, tetap bersama dengannya, berjalan bersamanya. Niscaya Tuhan akan berikan kekuatan lebih bagi kita. Amin. Mari kita naikkan pujian ini. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku, tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan
kasih untuk kasih setia, kebaikan dan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih karena kami tahu ada satu tempat di mana selalu kami dapat berlari pada waktu masalah, persoalan, pergumulan datang. Terima kasih karena selalu ada jawaban doa dari setiap permasalahan dan pertanyaan dalam kehidupan kami. Dan terima kasih karena Engkau adalah Allah yang kekal, yang selalu ada untuk menolong kami, menopang kami, memegang kami, dan memimpin kami. Bahkan sampai hari ini kami tahu kalau kami boleh ada semua hanya karena anugerah Allah. Terima kasih Tuhan, penyertaan-Mu luar biasa. Pimpinanmu kami rasakan dari hari ke hari. Dan pada pagi ini kalau kami boleh kembali menyembah Tuhan, memuji Tuhan, kami berdoa biar Engkau sendiri yang hadir di tengah-tengah ibadah kami, bertahta atas setiap pujian kami, disukakan untuk setiap penyembahan kami. Tuhan terima kasih. Sekarang waktunya kami untuk duduk diam di bawah kaki-Mu, untuk mendengar suara-Mu. Berbicara kepada setiap kami ya Allah. Taruh perkataan-Mu di dalam lidah bibir hamba-Mu. Engkau yang melayakkan hamba-Mu, Engkau yang mengampuni hamba-Mu, dan pakai hamba-Mu untuk menjadi alat berkat-Mu pada pagi ini. Berbicara kepada setiap kami. Firman yang kami dengar boleh menguatkan kami kembali. Firman yang kami dengar boleh meneguhkan iman kami kembali. Terima kasih Bapa. Berbicaralah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, anak-Mu yang tunggal, yang mati dan bangkit bagi kami. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk saudaraku. Shalom. Selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Walaupun liburan, kita bersyukur kita masih tetap bisa beribadah. Sebagian teman-teman kita nggak ada bersama kita, tapi kita yang ada di sini kita tahu satu hal, kita bersyukur kenapa? Kita boleh libur. Saudara, Tuhan nggak pernah libur, tolong kita. Betul nggak? Tuhan nggak pernah libur untuk mendengar doa kita, saudara. Ya. Nah, hari ini kita mau belajar sama-sama lewat firman Tuhan, lewat kebenaran Allah. Bagaimana caranya di dalam kesesakan, di dalam masalah, kita mengerti ada hikmat yang sebetulnya Tuhan sedang siapkan. Saudaraku, kita mau buka di dalam kitab Mazmur pasal 86. Dan kita akan baca sama-sama Mazmur 86 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Mazmur 86 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Kita akan baca gantian, saya baca ayat 1, saudara ayat 2, nanti ayat 7 kita akan baca bersama-sama. Doa Daud, sendengkanlah telingamu ya Tuhan, jawablah aku sebab sengsara dan miskin aku. Engkau adalah Allahku, kasihanilah aku ya Tuhan, sebab kepadamu-lah aku berseru sepanjang hari. Sebab Engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Sama-sama, pada hari kesesakanku aku berseru kepadamu sebab Engkau menjawab aku. Saudaraku, kalau saudara perhatikan fenomena belakangan ini, maka saudara akan menjumpai ternyata kesulitan yang sudah diakibatkan oleh pandemi sampai hari ini ternyata masih berkelanjutan. Kita lihat karena setelah pandemi maka peperangan terjadi antara Kroasia dan Rusia, dan itu memicu krisis di mana-mana, dan itu pun imbasnya terjadi di Indonesia. Betul saudaraku? Di luar negeri kita udah lihat krisis demi krisis yang terjadi. Amerika, negara yang namanya adik kuasa, alami krisis yang luar biasa. Saudaraku, kemudian kita perhatikan negara-negara yang lain, Eropa. Kakak saya ada di Eropa, dia bilang sekarang lewat krisis ini uang jaminan pensiun itu dipotong. Saudaraku, dan semua serba naik. Dia bilang nih listrik naik, ini air naik, dan dia bilang ini bensin naik. Dan saya hanya katakan Tuhan, biar bagaimana
Indonesia masih terkendali. Walaupun kita tahu beberapa hari yang lalu kita dengar berita ada beberapa pabrik yang tanda kutip mem-PHK karyawannya. Betul nggak saudara? Ada yang dengan sukarela mengundurkan diri, ada yang masih nego, masih demo untuk masalah tunjangan dan segala macamnya. Saudaraku, kita lihat pada hari ini bahwa ternyata memang manusia nggak pernah lepas dari yang namanya masalah. Tapi pada pagi ini kita mau belajar dari kehidupan Daud. Walaupun dia dipilih Tuhan, walaupun dia ada di dalam hati Tuhan, walaupun urapan Tuhan ada di dalam hidup Daud, ternyata dalam kehidupan Daud, masalah demi masalah pun datang dalam kehidupannya. Dan lewat setiap apa yang dia alami, kita belajar dari Daud 3 hal. Yang pertama, kita belajar bahwa kesesakan ternyata menjadi bukti untuk memperlihatkan kualitas iman kita kepada Tuhan. Saudaraku, gampang banget untuk mengatakan Tuhan itu baik kalau kondisi atau keadaan seperti apa yang kita mau. Betul apa enggak? Gampang banget untuk berkata, Tuhan saya mau memuji Engkau, kenapa? Aduh udah lama doa Tuhan, cinta sama dia Tuhan, cuma dipendem. Tapi kemudian saya mulai berani ngomong sama Ayang Beb, betul apa kagak? Ternyata setelah saya ngomong sama dia, ternyata dia mau loh. Aduh bahagia Tuhan, baik banget. Waduh Tuhan luar biasa, tahun ini ternyata orang lain bilang bisnis susah, saya sekarang dapat bisnis bagus loh Tuhan. Rumah tangga saya oke loh Tuhan, dan kita setuju Tuhan baik. Tapi pada waktu satu hari masalah datang, persoalan datang, pertanyaannya masih enggak kita bisa melihat kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena itulah saudaraku, kenapa Allah izinkan ada masalah. Karena lewat masalah kualitas iman kita itu akan kelihatan nyata. Lewat masalah kualitas kepercayaan kita kepada Tuhan itu akan jelas kelihatan. Saudaraku, firman ini berkata begini di dalam ayat yang kedua. Peliharalah nyawaku sebab aku orang yang kau kasihi. Selamatkanlah hambamu yang percaya kepadamu. Daud sedang ada dalam pergumulan dan masalah. Dikejar-kejar musuh, orang yang dia anggap bapaknya sendiri mengejar dia. Saudaraku, Saul mengejar dia, mau membunuh dia karena Saul beranggapan Daud ini mengancam kedudukannya sebagai raja. Nggak punya tempat, nggak punya apa-apa. Saudaraku, Daud lari dari satu tempat ke tempat yang lain. Dan di tengah-tengah pelariannya Daud berkata begini, peliharalah nyawaku sebab aku orang yang kau kasihi. Saudara, kalau saudara baca ayat ini, saudara mungkin mikir begini, Daud pede banget ya. Bisa bilang, Tuhan pelihara nyawaku, aku kan orang yang kau kasihi. Saudaraku, di dalam terjemahan lain, ayat ini berkata begini, protect my life, for I am godly and faithful. Kenapa Daud bisa yakin bahwa dia adalah orang yang dikasihi oleh Allah? Saudaraku, Allah mengasihi setiap kita. Kita setia, kita nggak setia, kita dikasih sama Tuhan, betul ya? Karena kasih Tuhan nggak berubah, kasih Tuhan nggak tergantung dari kesetiaannya kita. Tetapi waktu Daud berkata, Tuhan aku tahu, aku adalah orang yang kau kasih. Kenapa? Karena sepanjang hidup Daud membuktikan kesalehan dan kesetiaannya. Saudaraku, ada 2 pintu dalam kehidupan kita. Pintu yang pertama namanya pintu pemberontakan. Pintu yang kedua namanya pintu ketaatan. Waktu bangsa Israel dibawa keluar dari Mesir, maka mereka pun masuk untuk melihat bagaimana iman mereka, kepercayaan mereka kepada Tuhan itu diuji kualitasnya. Pada waktu mereka sebelum bersama-sama dengan Musa keluar dari tanah Mesir, bukankah sebetulnya Allah sudah menunjukkan siapa dia? Lewat 10 tulah yang terjadi di Mesir, Allah sedang berbicara bukan hanya kepada orang Mesir, tetapi Allah juga sedang meyakinkan kepada bangsa Israel bahwa mereka punya Allah yang besar, yang hidup, yang berkuasa. Kemudian bangsa Israel keluar dari tanah Mesir dengan luar biasa, tangan yang Tuhan acungkan buat bangsa Israel luar biasa. Dan sepanjang perjalanan bangsa Israel mengalami begitu banyak pergumulan dan masalah. Nggak ada air, jalan di padang gurun. Dan bangsa Israel mulai merasa bosan dan berkata, aduh kita mau makan apa? Udah dikasih makanan sama Tuhan, mereka bilang aduh minta daging.
Udah minta daging nggak puas juga, betul nggak saudaraku? Dan itu terus menerus dilakukan oleh bangsa Israel. Bahkan Alkitab katakan di dalam kitab Korintus lebih dari 10 kali. Selama engkau berjalan, engkau cuma ngomel terus. Kenapa? Karena pada waktu kesesakan datang, ingat ada 2 pintu yang dibuka. Satu pintu yang namanya pintu pemberontakan, satu pintu yang namanya pintu ketaatan. Sayang, bangsa Israel berontak sama Tuhan. Sayang, Tuhan membawa keluar bangsa Israel dari Mesir cuma butuh 1 hari. Tetapi Tuhan membutuhkan 40 tahun untuk mengeluarkan Mesir dari hati bangsa Israel. Betul apa enggak? Dan saudaraku, bangsa Israel tinggal di dalam pemberontakan, akibatnya apa yang mereka terima, mereka mati berhampiran di padang gurun. Kenapa? Karena ternyata pada waktu mereka keluar, Tuhan lagi mau menyelihat kualitas kepercayaan mereka. Percaya enggak bahwa Tuhan itu ada? Percaya enggak kalau Tuhan pimpin itu pasti Tuhan pimpin? Percaya enggak bahwa janjian itu ya dan amin? Sayang, yang ada dalam hidup bangsa Israel adalah pemberontakan. Gimana dengan kita? Percaya enggak? Sampai hari ini kalau Tuhan kita adalah Allah yang setia dan amin. Percaya enggak? Kalaupun ada masalah datang dalam hidup kita, Tuhan adalah Allah yang bisa diandalkan bagi kita. Percaya atau kita berontak? Dan kita bilang, aduh Tuhan kok kayak begini amat sih, ikut Tuhan kok gak enak amat sih. Udahlah mendingan saya gak usah ikut Tuhan kalau kayak begini. Saudaraku, ada 2 pintu. Pertama namanya pintu pemberontakan. Yang kedua namanya pintu ketaatan dan kesetiaan. Bagi Sadrak, Mesak dan Abednego ada pilihan di tanah kafir. Bagi Sadrak, Mesak dan Abednego ada pilihan untuk mereka menyembah patung yang didirikan oleh Tuan Raja, oleh Nebukadnezar, karena mereka tinggal di negara yang asing di mana semua orang di sana menyembah berhala. Tetapi di dalam Daniel pasal yang ketiga, ayat 17 dan ayat yang ke-18, Sadrak, Mesak dan Abednego nggak berusaha untuk nego dengan Nebukadnezar. Tapi Sadrak, Mesak dan Abednego berkata, percuma tuh ngomong sama Tuhan dalam hal ini. Tetapi aku berbicara kepadamu, seandainya Allah yang kami sembah tidak melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala ini, dan dari dalam tanganmu ya Raja, kata Daniel 3 ayat 16, ayat 17 dan 18, sekalipun kami tidak akan pernah menyembah patung yang Tuanku dirikan. Saudaraku, bukan cuman kesetiaan, kesalehan dan kesetiaan, tetapi di dalam ayat yang kedua B dikatakan, selamatkanlah hambamu yang percaya kepadamu. Percaya bukan cuma sekedar percaya, tetapi di dalam bahasa Inggrisnya dikatakan benar-benar secara yakin membawa kehidupannya, mengkomitmenkan hidup hanya kepada Tuhan. Jadi artinya mau doa dijawab, mau doa nggak dijawab, kita tahu kok kualitas kepercayaan kita tuh selalu ya dan amin. Betul apa enggak? Waktu Koko saya dipanggil pulang sama Tuhan, saudaraku, kegoncangan terjadi di dalam keluarga. Kenapa? Karena mami lebih sakit ditinggal suami daripada ditinggal anak. Kalau saudara jadi orang tua, kemudian saudara tiba-tiba harus hadir, menghadiri pemakaman anak sendiri, itu nggak gampang, betul apa enggak? Koko datang keluar dari rumah, saudaraku, ke rumah sakit ke Sumber Waras itu jam 2 siang saya pulang kebaktian, saya pulang pelayanan hari Jumat. Koko coba bilang gini, yuk antar ke rumah sakit, badannya nggak enak. Udah pucat saudaraku, sampai ke rumah sakit ke dokter langsung bilang gini, Pak langsung masuk ICU. Karena ternyata dia nggak beres dengan jantungnya. Udah pucat semuanya, bawa ke ICU. Di ICU kita nggak pernah tahu kalau di sana dia ngobrol sama pendetanya. Dia bilang begini, udah om cukup, saya mau pulang, saya udah lihat Tuhan. Kita nggak tahu. Dia lepas infusnya, dia tarik dan dia bilang dia mau pulang. Kita yang di luar bujukin, dia bilang nggak mau di ICU. Dia tahu di ICU tuh bayarannya mahal banget, nggak ada BPJS dulu, saudara, betul ya? Jadi mahal banget. Terus hanya kita bujukin, kita bilang udah pindah rumah sakit, susah saudaraku. Kelas 1 lama banget. Begitu bilang kita pindah VIP, 15 menit langsung keluar dari ICU, saudara. Ya, saudaraku, di sana air udah naik ke paru-paru. Kemudian dia disuruh tidur. Dia bilang sama dokternya, ntar dulu, gue bisa mati kalau kayak gini. Karena kalau air udah naik paru-paru, dia suruh tiduran, itu kan kerendam semua, betul gak saudara? Dia kan gak bisa napas, tapi dipaksa sama dokter, dia tiduran, dia cuma ngepel tangannya, nahan sakitnya, kemudian dia pulang. Saudara bisa bayangin gak, mami kecewanya kayak apa? Mami pendeta loh, mami gembala sidang loh,
Mami itu penasehat gereja loh. Tapi pada masa kesesakan itu yang tiba-tiba, waktu kami datang ke rumah kasih tahu Koko udah nggak ada. Saudara tahu nggak? Waktu Mami lihat saya, Mami bilang begini, Mami nggak bisa lagi percaya sama Tuhan. Kenapa? Karena nggak nyangka kejadiannya seperti ini. Bukankah gampang untuk berkata Tuhan itu baik? Kalau semuanya baik, betul nggak saudaraku? Tapi pada waktu keadaan nggak seperti apa yang kita harapkan itu nggak gampang. Dan pada waktu itu iman saya udah bertumbuh sama Tuhan. Saya udah melayani Tuhan. Lewat proses demi proses saya udah ngerti bagaimana caranya untuk berharap dan percaya kepada Allah. Di tengah-tengah doa yang gak dijawab sekalipun saya belajar untuk percaya sama Tuhan. Dan itu yang saya ingat adalah hari itu. Saya cuma peluk Mami dan saya bilang, Mami, Tuhan itu baik. Kita gak tahu kenapa Tuhan panggil Koko pulang. Tapi satu hal yang saya tahu, Tuhan itu baik. Dan pagi ini hal yang sama, saudaraku, datang dalam hidup saudara dan saya. Ingat, Allah itu baik bukan karena doa kita dijawab aja. Tapi pada waktu doa kita tidak dijawab, Dia tetap baik. Amin. Kenapa? Sebab iman bukan perasaan. Kalau iman itu perasaan, maka itu tergantung dengan apa yang kita mau. Betul apa enggak? Kalau iman itu perasaan, maka itu tergantung dengan apa yang kita rindukan, apa yang kita pikirkan. Tapi saudara sekali lagi ingat, iman bukan perasaan. Iman adalah pilihan. Amin. Iman adalah pilihan. Iman adalah pilihan untuk tetap percaya kepada Tuhan. Walaupun keadaan penuh dengan ketidakpastian. Dan pagi ini Tuhan bicara buat saudara dan saya. Ingat, kadang kita tidak mengharapkan. Kita gak pernah tahu apa yang terjadi. Bisa aja tiba-tiba keadaan berubah 180 derajat. Betul gak saudaraku? Mami gak pernah tahu hari itu hari terakhir ketemu sama Koko. Kami pun gak pernah tahu. Waktu Koko pergi ke rumah sakit, itu pun gak ngerti bahwa itu merupakan hari terakhir Koko ngeliat Mami. Saudara, tapi waktu kita mengerti akan Tuhan, mengenal Tuhan, kita tahu kesesakan, kesedihan, kehilangan, itu hanya untuk membuktikan kualitas kepercayaan kita sama Tuhan. Jadi belajarlah, Daud berkata di dalam firman-Nya, peliharalah aku ya Tuhan. Kenapa? Karena aku buktikan aku tetap saleh dan setia. Aku setia sama Tuhanku, saleh sama Tuhan bukan hanya karena doaku saja dijawab. Tapi pada waktu keadaan gak menentu, waktu aku gak tahu besok mau pergi kemana, waktu aku gak ngerti malam ini aku masih hidup apa enggak, Tuhan, aku tetap menaruh harapanku dan hidupmu kepada Tuhan. Amin. Yang kedua saudaraku, kesesakan mengajarkan kita untuk kita tekun berdoa. Kalau saudara perhatikan di dalam Mazmur pasal 86, berkali-kali Daud berkata dari ayat pertama, terus Daud berkata, Tuhan sendengkanlah telingamu, Tuhan aku berseru kepadamu, Tuhan aku angkat jiwamu, Tuhan engkau adalah baik bagi orang yang berseru kepadamu, pasanglah telinga kepada doaku, perhatikanlah suara permohonanku, pada waktu hari kesesakan aku berseru kepadamu. Betul saudaraku? Ini yang terus menerus diucapkan oleh Daud. Daud berkata, Tuhan, aku berseru. Saudara tahu, banyak orang Kristen baru berdoa kalau apa? Kalau susah. Ya. Saya suka lihat tuh. Saya dulu bantu pelayanan di Kapuk. Saudara, kalau lagi ada anak muda rajin, kenapa? Satu, mau dapat kerjaan, kedua, nyari jodoh. Doain ya biar dapat kerja, doain ya biar dapat ayang beb nih udah umur segini nih ntar ada luarsa, betul saudara ya kan ya, doanya kenceng. Begitu dapat kerja hilang saudara, puji Tuhan sono sini mah kagak, amin saudara ya kan ya. Ya, aduh Tuhan biarin dapat jodoh dah Tuhan, ya yang saya yang sepadan ya, artinya apa? Pokoknya saya mah nggak ngarepin yang enggak dah Tuhan, pokoknya yang penting ya sekedar ada aja dah ya, ada rumah, ada mobil, ada pesawat, betul nggak saudara ya kan ya. Nah saudaraku setelah dapat hilang, puji Tuhan nggak di sini, betul saudaraku, ya. Sehingga kalau minggu, kenapa nggak ke gereja? Online aja, masih ada online nggak sekarang? Udah nggak ada ya. Lagian gereja nggak bikin online sih, kenapa? Habis kan kesiangan bangun, kenapa? Malam begadang, anterin ayang beb macet.
Puji Tuhan, sini kagak, amin saudara ya. Nah ya, jadi kalau di sini kayak gini ya bertobat hari ini, amin ya. Khususnya yang muda-muda emang benar jatuh cinta tuh enak. Tapi kata dunia orang yang jatuh cinta tuh 3B, buta, budek, bego, betul apa kagak ya kan ya. Nah ya, jadi hari ini kita mau belajar ya jatuh cinta mah jatuh cinta, tapi jangan amat-amatan, betul saudaraku ya. Nah saudara ini kasih lihat Tuhan Yesus, hari ini kita mau belajar begini. Seringkali Tuhan memang ajar kita untuk berdoa lewat apa? Kesesakan. Saya nggak pernah tahu kalau dari kecil saya dipersiapkan Tuhan jadi hamba Tuhan. Saya lahir dari keluarga Kristen, bapak saya pendeta. Saudara jangan mikir kalau anak pendeta tuh jadi kayak malaikat, itu jangan. Ya, kalau saudara perhatikan, saudara ingat anak-anak pendeta yang lain, ini saya ada bedanya. Ya, kalau saya sama papi saya tuh selalu kalau orang Perancis bilang ciong, saudara. Papi saya maunya A, saya selalu bikin B. Kalau papi bilang gini, nggak boleh pulang malam, sengaja saya pulang malam. Nggak dibukain pintu, nggak masalah, bisa manjat saudaraku. Karena saya dari kecil sampai sekarang masih suka manjat-manjatan saudaraku ya nih ya. Jadi buat saya tuh nggak pernah jadi masalah. Dan saya di gereja tuh kayak gitu juga, pelayanan. Tapi tanda kutip sebetulnya hilang di gereja. Dan yang saya lakukan adalah saya suka kecewa, kenapa? Kok bentar-bentar doa ya? Papi kan pendeta, maklum anak pendeta tuh disuruh doa mulu. Yang lain punya baju gampang, ya beli baju kembaran, kan sering gitu kan ya. Sampai sekarang masih gitu kan ya. Kita pakai yuk besti, gitu kan ya saudara ya. Kita besti ya, kita pakai baju seragaman gini. Pada beli, saya setengah mati, kenapa? Nggak punya uang. Dan saya tanda kutip dibiasakan untuk berdoa. Saya nggak ngerti. Dulu saya mikir itu nggak adil. Dulu saya mikir hidup saya tuh kagak enak. Orang lain gampang amat dikasih, kok saya kayaknya kudu doa dulu sih, kudu minta dulu sih, kudu bilang lu tuh Tuhan mau doa nih mau gini kok begini sih. Dan saya nggak pernah ngerti bahwa satu hari saya akan dipanggil menjadi hamba Tuhan. Dan saya nggak pernah ngerti juga saya masuk dalam gereja di mana pendetanya itu benar-benar mengajar saya untuk beriman sama Tuhan. Pendetanya nggak kayak Pak Joko, sama jemaat baik, ya. Saya pendetanya dulu, pergi saudaraku kemana-mana, kagak pernah dikasih ongkos. Berhenti kerja, tinggal di gereja. Pergi nggak dikasih ongkos. Pulang dapat berkat, setor ke gereja. Lalu kita hidupnya bagaimana? Ya begitu. Ya, itu cuma iman doang. Doa ada Tuhan, boro-boro mikirin beli baju, enggak. Yang penting ongkos tiap hari aja saudaraku. Sehingga saya biasa dulu jalan kaki, dari Tomang saya jalan kaki ke Selipi, mau ke Meruya saya jalan kaki setengah jalan supaya ongkosnya irit. Itu yang saya lakukan dan enggak pernah ngerti bahwa ini merupakan persiapan. Waktu saya masih kecil itu persiapan pada waktu saya dipanggil menjadi hamba Tuhan. Dan saya mulai terbiasa dengan yang namanya doa. Jadi kalau hari ini, saudaraku, kita ngalamin, kok akhirnya papa kita mesti doa ya? Ingat, Tuhan lagi persiapkan kita. Karena apa? Karena kesesakan memang mengajar kita supaya apa? Doa. Amin. Waktu masalah persoalan datang, ngapain? Bukan berontak. Amin istri. Masalah datang nggak pulang ke rumah emak, betul nggak saudara ya kan ya? Gituan sini mah kagak ada, amin ya. Nggak ada kenapa? Emak gua udah mati, mau kemana gua? Betul apa kagak ya? Saudaraku, hari ini kita mau belajar ya, mau punya masalah persoalan, nggak pulang ke rumah orang tua kita, hadapin di dalam doa. Kenapa? Karena kita tahu di dalam doa itu pasti ada berkat. Tuhan Daud berkata begini, Engkau adalah Allahku. Kenapa Daud di dalam kitabnya dia banyak berbicara tentang doa. Bahkan dia pernah menulis puisi dan dia berkata, lebih baik 1 hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Kenapa? Karena Daud belajar lewat kesesakan, yang tolong dia cuma Tuhan. Karena itulah saudaraku, di dalam Mazmurnya dia berkata, Tuhan, Engkau adalah Allahku. Saudaraku, apa artinya? Kita bisa berdoa kalau kita kenal siapa yang menjadi pusat doa kita. Betul apa enggak? Contoh, saudara di sini pada punya orang tua enggak? Punya ya? Punya orang tua semua kan? Ya kan ya? Saya mau nanya nih, Dek, manggilnya Koko lah kali ya. Drumnya hebat loh tadi. Ya Kok mau nanya Kok. Koko nih kenal sama yang ini enggak?
Kenal ya? Sama yang di depan sini yang pakai baju kotak-kotak. Kenal kan ya? Karena saya mau nanya nih, kamu manggilnya apa? Dedi, papi, papa, papa. Kalau kamu lagi butuh apa-apa, mintanya ke papa apa mintanya ke om? Kenapa mintanya ke papa? Betul. Pertama lebih dekat, kenapa? Yang kedua, ngerti dia pasti dikasih, betul apa kagak? Coba kalau dia datang-datang bilang ke tetangga, om bagi dong, bagi komputer om, saya butuh hatu. Lah kan tetangga bilang, lah anak gua aja kagak punya, betul apa kagak? Saudara Allah adalah Bapak kita, amin. Dia ajar kita untuk kita berseru, tapi manusia, namanya manusia. Paling susah suruh doa, betul apa betul? Suruh kebaktian, bikin ibadah doa puasa, yang datang dikit, betul apa kagak? Terus bilang sama gembala, Mas Joko, apa bilang sama Pak Kinoto, Pak usulin dong sama gembala, lain kali jangan bikin doa puasa dah, doa keliling aja. Doa keliling maksudnya apa? Iya, yang sini berdoa, yang kita keliling, betul nggak ya? Kan enak tuh ya, keliling mall, ke Taman Anggrek, ke TP kan enak banget saudara ya. Nah saya mau bilang sama saudara, saudara sebagai manusia, kalau kita nggak kenal siapalah kita, susah bagi kita untuk berdoa. Tapi kalau kita mengenal siapalah kita, Dia adalah Allah yang menciptakan langit, bumi, laut, dan segala isinya. Dia adalah penguasa tunggal di dalam hidup kita. Dia adalah Sang Kausa Prima. Dia adalah Allah yang dari awal sampai akhir hidup kita, Dia rancang semua. Kalau kita tahu, kita kenal siapa Allah kita, saudaraku, maka kita tahu kita akan berdoa. Dalam segala doa menjadi satu kebiasaan buat kita. Dan Daud berkata begini, sebab kepadamulah aku berseru sepanjang hari. Amin. Kepadamu aku berseru sepanjang hari. Kenapa Daud berseru kepada Tuhan sepanjang hari? Dia punya teman loh, dia punya koneksi loh, dia punya banyak orang-orang yang kalau dia mau, dia bisa gerakan orang-orang itu untuk melawan Saul. Kenapa dia berseru sepanjang hari? Karena dia tahu pertolongan dia hanya ada di dalam Tuhan. Dia nggak mengandalkan siapapun, dia nggak mengandalkan apapun. Dia mengerti pada waktu dia berdoa, itu merupakan alasan kenapa kesesakan kedua datang. Latih dia untuk dia bisa berdoa. Saudaraku, saudara tahu nggak kenapa Tuhan izinkan kesesakan? Tuhan mengizinkan kesesakan untuk menyadarkan kita bahwa kita nggak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Amin. Maklum, manusia itu sombong. Kalau dia punya semua, dia anggap dia nggak butuh Tuhan. Betul apa enggak? Saya punya encek, punya om jadinya ya, saudaranya papi ya. Kan papi itu asli Bandung, jadi encek semuanya itu ada di Bandung. Kaya luar biasa. Saudara tahu pada waktu zaman dulu tuh obat malaria namanya Pilkina. Dia distributor tunggal, pabrik di Indonesia. Kaya banget. Saudaraku, itu orang tanda kutip termasuk orang terkaya di Bandung. Dia, keluarganya, saudaraku, itu saudara nama papi. Papi pendeta. Dia preman. Tiap kali kalau datang ke sana, kemudian cerita tentang Tuhan, saudara tahu nggak? Encek selalu bilang apa? Encek mah nggak butuh Tuhan. Tuh coba tuh lihat, rumah gede begini di Dago, rumahnya paling gede loh saudara ya. Nih Encek punya rumah di sini, ini baru beli nih, ini begini, ini begini. Anaknya saudaraku namanya orang kaya pasti biasanya kaya-kaya semua, betul nggak? Ya, yang punya ini, yang punya itu saudara. Nih begini, ini begini, dan dia bilang ini. Dan Encek tahu nggak? Ini Encek kerja semua, bukan Tuhan. Sampai satu hari dia kena stroke. Dia nggak bisa apa-apa. Dia banyak di rumah. Dan orang mulai datang sama dia. Cerita tentang Yesus sama dia. Dan dia baru sadar. Ternyata duitnya yang em-eman. Nggak bisa tolong dia. Nggak bisa cegah peredaran darah itu lancar terus. Nggak bisa. Ternyata pada waktu dia seperti itu. Dia baru sadar. Dia nggak ada apa-apanya. Kalau dia nggak punya Tuhan. Pagi ini dengar jemaat. Kenapa Tuhan izinkan ada kesesakan? Untuk ngajarin kita. Supaya kita ngerti, kita sadar bahwa tanpa Tuhan itu kita nggak bisa apa-apa. Dan kenapa kita mesti berdoa? Saudara ingat, doa bukan karena kita membutuhkan sesuatu.
Ya, kita berdoa bukan karena gini, aduh saya perlu beli motor baru nih, aduh saya perlu nih supaya saya kerjaan bisa naik nih, dapat promosi nih, aduh saya butuh nih supaya begini. Saudara ingat, kita berdoa bukan karena kita butuh sesuatu, tetapi doa karena setiap hari kita butuh Tuhan. Amin. Kita berdoa bukan karena kita mau ini mau itu, tapi kita berdoa karena kita tahu kita butuh Dia setiap hari. Yesus sepanjang hidupnya Dia selalu berdoa. Alkitab katakan di dalam Markus 1 ayat 35. Pagi-pagi benar, pada waktu hari masih gelap, Yesus kemana? Keluar. Ngapain? Berdoa. Dia adalah Allah yang datang ke dalam dunia jadi manusia. Dan Dia adalah Allah yang menyadari pentingnya doa menjadi kekuatan bagi Dia selama ada di dalam dunia sebagai manusia. Dan saudara, doa bukan supaya Tuhan melakukan apa yang kita mau. Ingat ya, doa bukan memaksa Tuhan untuk melakukan apa yang kita mau. Tetapi doa supaya kita percaya pada rencana dan kehendak Allah yang sempurna. Di dalam Matius pasal 26 ayat 39, kita baca sama-sama. Matius 26 ayat yang ke-39. Ya, kita baca sama-sama. 2, 3. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti. Amin. Tapi doa orang Kristen hari-hari ini enggak main tumpang tangan, sono bukan di sini, betul apa kagak? Wih, mobil bagus itu, tumpang tangan dalam nama Yesus milik Ogut, betul nggak saudaraku? Iya nggak? Sono, betul ya. Pokoknya nggak usah takut, perkatakan aja. Nih ada itu rumah bagus, kelilingin 7 kali terjadi milik kita. Kata siapa? Ingat, doa itu bukan mantra untuk menyuruh Allah melakukan apa yang kita mau, saudaraku. Tetapi waktu kita berdoa, kita sedang menangkap rencana Tuhan. Kita sedang menangkap hatinya Tuhan. Kita sedang menangkap kehendaknya Tuhan. Sehingga kita bisa berkata, Tuhan, bukan kehendakku tapi kehendakmu yang jadi. Yesus di Taman Getsemani mengalami penderitaan yang luar biasa. Pergumulan yang luar biasa. Ingat saudara, Yesus datang ke dalam dunia sebagai manusia, Dia siap untuk menderita. Dia tahu Dia datang ke dalam dunia untuk menebus dosa manusia lewat kematiannya. Tetapi pada waktu Dia berkata, biarlah cawan ini lalu. Karena sebagai manusia, ketakutan yang terbesar adalah pada waktu Dia meminum cawan murka Allah, Dia benar-benar memikul dosa seisi dunia. Dan kita tahu dosa membuat manusia terpisah dari Allah, betul? Itu yang ditakutkan oleh Yesus. Bukan penderitaannya, tetapi keterpisahan dengan Bapaknya. Karena itu Dia bilang, kalau boleh biarkan cawan ini lalu. Saudara bisa bayangin gak? Kalau Yesus mau, bisa gak Dia gak minum cawan murka Allah? Bisa. Tapi akibatnya apa? Kita semua binasa. Tidak ada satupun korban yang bisa mengampuni dosa kita. Betul apa enggak? Tetapi Yesus tunduk pada kehendak Bapa. Penderitaan seberat apapun Dia lakukan. Demi misinya di dalam dunia. Melakukan kehendak Allah. Itu tergenapi. Dan pagi ini Tuhan juga bicara buat saudara dan saya. Tuhan mau buat setiap kita tuh kenal hatinya. Tuh kenal Dia. Waktu kita berdoa kepada Tuhan. Kita berdoa bukan seperti apa yang kita mau. Tapi biarlah waktu kita berdoa kita bilang, Tuhan memang berat. Tapi biarlah kehendak Tuhan yang jadi dalam kehidupan kami. Biarlah rencana Tuhan yang terjadi bagi hidup kami. Kenapa? Karena kita tahu Dia mengasihi kita. Karena kita mengerti gak mungkin Tuhan merencanakan kecelakaan buat hidup kita. Karena kita percaya waktu Allah berkata ya untuk sesuatu hal. Walaupun itu bukan pilihan kita. Tapi kita tahu ujungnya adalah kemuliaan yang akan dinyatakan bagi hidup kita. Amin. Sadrak, Mesak dan Abednego alami hal itu. Allah bisa lepasin, bisa. Tapi dia harus masuk dulu ke dapur api. Untuk apa? Untuk membuktikan bahwa Allah yang dia sembah adalah Allah yang berkuasa dan Allah yang tidak pernah meninggalkan dia. Jadi waktu Tuhan izinkan sesuatu terjadi dalam hidup kita, bukan Dia nggak bisa lepasin kita, bukan Dia nggak bisa hindarin kita, tetapi Dia mau nyatakan bahwa Dia ada bersama dengan kita dan Dia adalah Tuhan yang menolong hidup kita. Amin.
Karena itu yang ketiga, saudaraku. Kenapa Tuhan izinkan ada kesesakan datang? Yang pertama, kesesakan apa, saudara? Membuktikan kualitas kepercayaan kita sama Tuhan. Lewat kesesakan, kita membuktikan kualitas iman kita. Sebab iman bukan perasaan, tapi iman adalah pilihan untuk tetap percaya apapun keadaannya. Betul, saudaraku? Ya. Kesesakan membawa kita untuk berdoa. Supaya apa? Supaya kita ngerti bahwa doa itu membuat kita untuk berkata, Tuhan, saya tahu saya nggak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Waktu kita berdoa kita ngerti, kita bukan butuh sesuatu makanya kita berdoa. Tetapi kita berdoa karena setiap hari kita butuh Tuhan. Amin ya. Dan kita berdoa karena kita ngerti bahwa waktu kita berdoa, kita sedang menyelaraskan keinginan kita kepada Allah. Dan yang terakhir, yang ketiga, di dalam ayat 12 dan ayat yang ke-13 dari Mazmur 86. Kita baca sama-sama. Mazmur 86 ayat 12 dan ayat yang ke-13. 2, 3. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku dengan segenap hatiku dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Sebab kasih setiamu besar atas aku dan engkau telah melepaskan nyawaku dari dunia orang mati yang paling bawah. Saudaraku, yang ketiga, kesesakan adalah pintu bagi kita untuk mengalami kasih-Nya Allah. Saudara tahu nggak kalau Tuhan mengasihi kita? Dari mana bukti kasih? Kalau saudara punya pacar, ya, kemudian saudara bilang gini, pacarnya bilang gini, wah pokoknya I love you full dah, ya, pokoknya kalau udah cinta banget dah, ya, katanya gitu. Terus kita bilang, masa iya kamu cinta? Iya, kamu satu-satunya dalam hidup saya, gitu kan ya. Kemudian hujan, gerimis, yang cewek nelpon, yang jemput dong, gerimis nih. Terus ayang beb bilang apa? Aduh gerimis, ntar kalau ay jemput ay pilek. Udah yuk pulang sendiri dah, emang yuk gak punya payung apa? Panggil ojek kenapa? Bukti gak kalau dia cinta? Enggak, betul apa kagak? Bukankah menurut konon zaman dulu, katanya kalau cinta itu laut kan ku seberangi, gunung kan ku daki, itu pacaran pacaran, ingat ya. Kawin mah beda ya, nah ya beda ya. Kalau udah nikah biasanya, lu sendiri emang lu gak punya kaki, betul gak ya? Kalau pacaran kesandung dikit tuh kesian amat ya, makanya jalan hati-hati, udah sini-sini dituntun ya. Kalau udah menikah bilang, lagian makanya mata lu jangan lihat kemana-mana. Itu loh Pak kagak. Sono sini mah kagak. Amin saudara. Nah, saudaraku, dari mana kita bisa buktikan bahwa orang yang dekat sama kita tuh sayang sama kita? Bukankah dia membuktikan kasihnya? Bukan pada waktu kita sehat, bukan pada waktu kita kaya, tapi pada waktu kesusahan datang. Pada waktu kita rasanya gak punya apa-apa dan gak punya siapa-siapa. Tapi dia ada di sana, tolong kita, dampingin kita, dan kita tahu dia setia. Betul apa enggak? Sama dengan Allah. Saudaraku, dari mana kita mengerti dan mengetahui kasihnya Allah itu seperti apa? Daud berkata begini, Tuhan, aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Kenapa? Sebab kasih setiamu besar. Daud mengalami kasih setia Tuhan yang besar di tengah-tengah dikejar-kejar sama Saul. Dia alami bagaimana pada waktu dia terjepit, Tuhan lepaskan dia. Dia alami bagaimana pada waktu dia pura-pura gila datang ke orang Filistin, pura-pura gila. Ternyata orang Filistin gak bisa tolong dia, tetapi Tuhan bisa meluputkan dia. Dan Daud belajar dari pengalamannya. Di dalam kesesakan demi kesesakan Tuhan luar biasa menolong dia. Dan dia alami Allah bukan di istana raja pada waktu dia udah jadi raja, memerintah atas seluruh Israel. Tapi pada waktu dia dikejar, pada waktu dia diburu, pada waktu gak punya tempat bagi dia untuk lari, dia bisa alami dan rasakan betapa Tuhan mengasihi dia. Saudaraku, saudara tahu kasih setia Tuhan yang besar buat Daud seperti apa? Daud bilang begini, Tuhan, engkau telah melepaskan nyawaku dari dunia orang mati yang paling bawah. Bagi Daud, Allah adalah penyelamat yang melepaskan dia dari dunia orang mati yang paling bawah. Bagi engkau dan saya, Allah mengasihi kita dengan menyelamatkan kita dari kematian kekal dan kebinasaan. Betul? Karena itu firman Tuhan katakan apa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia,
Sehingga dia memberikan anaknya yang tunggal buat saudara dan saya. Dan setiap kita yang percaya kepada dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Betul gak saudaraku? Kasih Tuhan buktikan dalam kehidupan kita, bukan pada waktu kita diberkati dengan segala macam hal. Tetapi kasih Tuhan dibuktikan saat dia naik ke atas kayu salib. Dan dia berkata, sudah selesai. Semua hutang dosa sudah beres dibayar. Semua penyakit sudah ditanggung. Semua kesalahan kita sudah dipakukan. Pada waktu dia berkata sudah selesai, artinya semua sudah lunas. Saudaraku, sehingga hari ini kita bisa berkata, benar Tuhan. Waktu saya mengalami kesepian dan kekecewaan, saya lihat sama Tuhan. Tuhan, sekarang saya kecewa, saya masih punya Tuhan. Dulu pada waktu Tuhan ditinggalin, pada waktu Tuhan dikhianatin, waktu semua orang meninggalkan Tuhan dan Tuhan naik ke atas kayu salib sendirian. Gak punya siapa-siapa, gak punya apa-apa. Tapi engkau lakukan itu buat saya. Dan engkau berjanji menyertaiku senantiasa sampai kesudahan alam. Berarti waktu saya merasa sendiri, sebetulnya saya tidak pernah benar-benar sendiri. Karena ada Yesus yang bersama-sama dengan saya. Betul gak saudaraku? Karena itu pada hari ini kita berkata, Tuhan, kita bersyukur. Kasih Tuhan melepaskan kita dari kematian. 1 Petrus pasal yang kedua ayat 24 berkata begini. 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-24. Kita baca sama-sama. 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-24. Ya, 2, 3. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Oleh bilur-bilur Kristus, saudara dan saya sudah sembuh. Sembuh dari apa? Sembuh daripada penyakit dosa. Karena Allah mengasihi kita. Karena itulah, saudaraku, pada waktu Tuhan izinkan kesesakan, itu menjadi pintu bagi kita untuk mengalami kasih Tuhan. Di Sungai Yordan ada satu jemaat yang kena kanker usus. Dan dia berkata begini, saya udah umur 71 tahun dan saya kena kanker usus. Dan saya rasanya ini hal yang berat, kata si Opa. Saya manggilnya Opa. Dan dia bilang ini berat banget perjalanannya. Dia bilang saya alamin semuanya. Dan saya bilang aduh Tuhan, kanker itu menyakitkan banget. Kemo itu menyakitkan banget ya. Kemoterapi harus 12 kali saudaraku ya. Dan kemo itu menyakitkan banget. Minggu lalu, 2 minggu yang lalu udah selesai kemo terakhir. Tapi sampai hari ini mulutnya masih pahit. Dia masih rasa kebas di tangan dan di kaki. Dan dia bilang pertama-tama setelah kemo, dia bilang dia pegang gelas aja nggak berasa tuh gelas jatuh, dia bilang ya nggak rasa apa-apa. Dan itu berat, dia bilang itu makin hari itu makin berat. Tapi satu hari dia bilang sama saya begini, sekali ini betul-betul sangat berat menjaga iman. Tetapi ini yang saya dapat di tengah-tengah pergumulannya dalam kemoterapi. Kekuatan kita menghadapi persoalan bukan datang dari iman kita, tetapi dari kasihnya Tuhan yang ada di dalam diri kita. Karena iman kita sedang dikuatkan dan bertumbuh di dalam pencobaan. Dia bilang begini, saya alami sakitnya tuh kemo luar biasa. Dan satu hal yang selalu saya pikirkan, gimana yang Yesus tanggung buat saya. Waktu dia berkata penyakit kita yang ditanggungnya, gimana waktu dia tanggung di atas kayu salib, penderitaan itu tidak terkatakan. Tapi dia tanggung buat saya. Sehingga si Opa ini bilang, lewat sakit ini saya makin mengasihi Tuhan. Karena saya semakin mengerti betapa besar penderitaan yang sudah Yesus lakukan buat hidup saya. Dan bagaimana penderitaan saya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan apa yang Tuhan sudah bayar bagi saya di atas kayu salib. Karena itu pada pagi ini jemaat, ingat, kalau kita ada di dalam masalah dan penderitaan, ada seorang yang sudah lebih dahulu menderita buat kita. Kalau kita pernah mengalami kekecewaan dan kehancuran dan pengkhianatan, ingat, ada seseorang yang juga pernah alami hal yang sama, bahkan lebih parah lagi dia alami. Dan dia alami bukan karena dia salah. Dia alami bukan karena dia berdosa. Tapi dia alami karena demi mengampuni dosa kita. Demi menebus semua kesalahan kita. Demi membuat kita kembali memiliki hubungan dengan Allah. Demi membawa kita keluar daripada kebinasaan dan masuk di dalam keselamatan. Karena itu mari pada pagi ini, ada banyak alasan untuk kita bisa bersyukur sama Tuhan. Kita nggak bisa mengendalikan keadaan. Kita bisa mengendalikan hati kita untuk tetap percaya, untuk tetap setia, untuk tetap bersyukur kepada Allah. Kenapa? Seperti pemazmur katakan, bersyukur kepada Tuhan karena apa? Karena Dia baik. Sebab untuk selama-lamanya kasih setianya. Amin. Kita berdoa.
Ajar kami untuk mengerti apa yang sedang kami alami. Mampukan untuk kami boleh melihat tangan Tuhan di tengah setiap situasi yang datang dalam hidup kami. Dan biarkan hati ini tetap merasakan kasih-Nya Tuhan. Di tengah-tengah kondisi yang tidak kami pilih yang terjadi buat kami. Tuhan, biar Engkau tetap Tuhan buat kami. Engkau tetap Allah di dalam kehidupan kami. Kami mengerti setiap masalah, mengajar kami untuk berdoa kepada Tuhan. Mengajar kami untuk percaya kepada Tuhan. Mengajar kami untuk menyelami dan memahami betapa besarnya kasih Tuhan buat hidup kami. Karena itu Tuhan, hari ini kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami menyerahkan seluruh masalah kami, seluruh pergumulan kami, seluruh keluarga kami, masa depan kami ke dalam tangan Tuhan. Kami yakin kepada Tuhan yang sudah menolong kami dan pasti akan sanggup menolong kami. Kami yakin kepada Tuhan yang menyediakan yang terbaik buat kami. Kami yakin akan karya kematian dan kebangkitan-Mu di atas kayu salib, memberikan jaminan buat kami, bukan hanya untuk hidup yang sekarang, tapi untuk hidup yang akan datang. Karena itu ajar kami Tuhan, ajar kami di dalam segala keadaan selalu bersyukur dan percaya kepada Tuhan. Meteraikan firman-Mu, berkati umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan berkati saudaraku. Terima kasih atas firman-Nya dari Ibu Helena. Kiranya firman dari Tuhan tadi menjadi rema yang bertumbuh di dalam hati kita, menjadi kekuatan untuk kita menjalani setiap hari-hari kita. Dan kiranya Tuhan juga memberkati kehidupan staf pelayanan Ibu Helena. Kiranya Tuhan pakai lebih lagi setiap harinya. Baik, mari kita satu dalam doa, kita akan memberikan persembahan. Kami mengucap syukur Tuhan buat firman-Mu Tuhan yang telah memberikan kekuatan bagi kami ya Bapa, yang mengingatkan kami kembali Tuhan bahwa dalam kesesakan ya Bapa, Engkau ada Tuhan, Engkau senantiasa menyertai kami Tuhan dan memberikan kekuatan Tuhan untuk melalui setiap permasalahan yang ada dalam kehidupan kami Yesus Tuhan. Sebentar ya Bapa, kami akan memberikan persembahan kami Tuhan, sebagian kecil dari berkat yang sudah Engkau limpahkan bagi kami ya Bapa. Kami rindu Tuhan untuk memberkati pelayanan-Mu Tuhan tempat ini. Biarlah Tuhan kiranya setiap tangan yang terulur Tuhan yang menyerahkan persembahannya Tuhan, kiranya Engkau berkati ya Bapa, dan biarlah persembahan-Mu Tuhan bermanfaat untuk perluasan kerajaan surga-Mu Tuhan tempat ini. Terima kasih Bapa, hanya dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami akan memberi dengan sukacita. Haleluya, amin. Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatanku, Dia Tuhan Raja Maha Besar. Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatanku, Dia Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati persembahannya. Apakah ada pengumuman untuk minggu depan? Terima kasih Bu Helena untuk pelayanan tempat ini, jemaat yang melayani Tuhan, yang asyir, pemusik, PW, dan segala yang terlibat dalam pelayanan. Tuhan memberkati berlimpah-limpah. Bapak Ibu, minggu depan kita akan ibadah akan kembali 2 kali ibadah, jam 9 dan jam 11, kemudian sekolah minggu depan akan kembali ada.
banyak saudara-saudara kita yang masih pulang kampung berkumpul dengan keluarga di kampung halaman. Minggu depan sudah kembali bersama-sama, kita akan memulai kembali 2 kali ibadah. Mari jemaat Tuhan, ibadah kita sudah selesai. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kami bersyukur atas penyertaan Tuhan dalam ibadah kami pada minggu pagi hari ini Tuhan. Kami merasakan Tuhan baik bagi kami. Bukan hanya ketika kami dalam kesukaan, tetapi ketika kami dalam kesesakan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan. Jemaat Tuhan, ibadah kita telah selesai. Angkatlah tanganmu, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah perlindungan yang tak pernah habis dari Allah Bapa. Terimalah kasih karunia yang begitu besar dari Yesus Kristus. Terimalah penyertaan, bimbingan, penghiburan dari Allah Roh Kudus yang menghibur kita, membimbing kita, menuntun kita dalam segala situasi, dalam kesukaan, dalam kesukaran, dalam keadaan sakit, dalam keadaan sehat. Ia selalu menuntun kita. Terimalah berkat ini dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. 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 Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semua.